Halo teman-teman Sobat CPNS, kembali lagi di channel YouTube Sobat CPNS Indonesia. Hari ini kembali kita akan membahas soal-soal untuk memantapkan persiapan kita menghadapi tes CPNS yang tinggal beberapa minggu lagi. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas 5 soal dengan satu tipe soal, jadi satu jenis soal. Jadi khusus untuk video ini, kita sama-sama akan membahas mengenai soal perbandingan. Oke, jadi baik perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Seseorang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. P adalah jarak yang dapat ditempuh orang tersebut setelah berkendara 30 menit dan Q adalah 15 km. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Berarti kita akan mencari nilai dari P-nya ya. Karena Q-nya adalah 15 km, maka P-nya adalah, nah kita cari P sama dengan, jadi adalah jarak yang ditempuh orang tersebut setelah berkendara 30 menit. Berarti karena jarak itu adalah kecepatan per waktu, maka kecepatannya adalah 30, sedangkan waktunya adalah 30 menit. Nah, ini berarti dikali 30 menit itu kan setengah jam ya. Oke, berarti 30 dibagi 2 berarti ini adalah 15 km. Nah, P sama dengan, nah ini P-nya ini adalah 15 km, sedangkan Q adalah 15 km. Maka kesimpulannya P itu sama dengan Q. Oke, jadi jawabannya ada di pilihan jawaban A. 2 kali 1. Baik, kita melangkah ke soal nomor 2. Untuk membuat sebuah kursi rotan, Aryo mampu menyelesaikan selama 2 hari, sedangkan Bima membutuhkan waktu 1,5 hari, dan Rudi dapat menyelesaikan dalam waktu 3 hari. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi, kita perhatikan X itu adalah waktunya Aryo dan Rudi, berarti Aryo 2 hari ditambah dengan dikali dengan waktunya Rudi yang 3 hari. Kita per dengan waktunya Aryo ditambah waktunya Rudi. 2 kali 3, 6, 2 ditambah 3, 5. Jadi 6 dibagi 5, ini adalah 1,2 hari. Sedangkan Y adalah waktunya Aryo dan Bima. Nah, Aryo adalah 2 hari dikali dengan waktunya Bima yang 1,5 hari per dengan waktunya Aryo ditambah waktunya Bima. 2 kali 1,5 adalah 3, 2 tambah 1,5 adalah 3,5. Nah, 3 dibagi 3,5 itu berarti 0, sekian-sekian ya. Nah, berarti kesimpulannya adalah X itu lebih besar daripada Y. Nah, jawabannya ada di pilihan jawaban C. Oke, paham ya teman-teman? Kita bisa lanjut ke soal nomor 3. Baik, di soal nomor 3, biaya menginap di Hotel A untuk 3 hari adalah Rp450.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi, sudah diketahui bahwa Q adalah 14 hari, maka kita akan mencari nilai P adalah lama menginap di Hotel A jika Pak Anto mengeluarkan biaya Rp1.050.000. Nah, kita perhatikan untuk 3 hari itu biayanya Rp450.000. Nah, 450.000. P adalah lama menginap di Hotel A. Nah, berarti di sini adalah P. Jadi ini kita buat kolom waktu dan ini kolom harganya ya. Nah, waktunya ini kita misalkan dengan P. Harganya itu 1.050.000. Baik, kita perhatikan karena biayanya meningkat. Ini meningkat ya dari 450 ke 1.050, biayanya meningkat. Jadi pasti lama menginapnya itu pasti bertambah. Jadi 3 ke P itu pasti bertambah. Oke, berarti di sini meningkat, bertambah, di sini juga bertambah, maka ini bentuk perbandingan senilai, maka kita akan kali silang. Jadi 3 dikali
3 dikali 1.050.000, kemudian P dikali 450.000. Maka kita peroleh 450.000 kali P sama dengan 1.050.000 dikali 3. Nah, berarti ini bisa habis ya, kita masing-masing bagi 3, berarti ini tinggal 150.000. Nah, ini kita bisa habiskan nolnya. 1.050.000 dibagi 150, ini masing-masing dibagi 150, ini habis, ini tinggal 7. Maka P sama dengan 7 hari. Oke, paham ya teman-teman? Sekarang kita lihat jawabannya di pilihan yang ada. P sama dengan Q, jadi kita tulis dulu ya. P sama dengan 7 hari, Q sama dengan 14 hari. Maka ini jawabannya P kurang dari Q. Kita lihat P sama dengan Q, P sama dengan 3 Q, P lebih besar dari Q, P sama dengan setengah Q, 2P kurang dari Q. Nah, berarti kalau kita perhatikan, jadi karena P kurang dari Q tidak ada, jadi kalau kita perhatikan itu P, jawabannya itu ada di pilihan jawaban D ya teman-teman. Jadi karena P adalah 7 hari, itu sama dengan setengah dari Q. Q-nya kan 14, jadi 14 dibagi 2 itu kan berarti 7. Nah, P itu sama dengan setengah dari Q. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan membahas soal-soal, ada info penting nih untuk teman-teman sekalian. Jadi, salah satu cara supaya kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan kita dalam mengerjakan soal-soal dan cara kita memanage waktu kita dalam menyelesaikan soal tersebut adalah dengan memperbanyak latihan mengerjakan soal-soal. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengikuti tryout. Nah, teman-teman, salah satu tryout yang bisa teman-teman ikuti itu ada di Sobat CPNS. Jadi, untuk mendaftar sebagai member adalah sangat mudah. Jadi untuk teman-teman yang belum punya akun, silakan daftar dulu ya. Jadi masuk di web Sobat CPNS, kemudian daftar. Nah, teman-teman yang sudah daftar silakan login dengan email dan password teman-teman sekalian. Kemudian akan diberikan tampilan seperti berikut. Jadi ada tryout SKD CPNS, tryout kedinasan, dan tryout P3K. Nah, untuk beli paketnya silakan lihat di menu yang berwarna biru ini, kemudian kita pilih beli paket SKD. Selanjutnya kita akan diberikan tampilan seperti ini. Jadi untuk memulai tryout kita beli paket dulu. Jadi paket tersedia 2 paket premium dan paket platinum dengan perbedaan harga premium 99.000 per tahunnya dan untuk platinum 175.000. Oke teman-teman, bagi yang ingin beli silakan langsung klik beli sekarang ya. Oke, kita ke soal nomor 4. Pemborong bangunan menjanjikan akan menyelesaikan sebuah pembangunan rumah dalam waktu 40 hari dengan 20 orang pekerja. X adalah banyaknya tambahan pekerja jika pekerjaan terhenti selama 8 hari dan pembangunan harus selesai tepat waktu. Y sama dengan 15. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi kita lihat untuk janjinya kan, jadi pemborong bangunan menjanjikan akan menyelesaikan sebuah pembangunan rumah itu selama 40 hari dengan 20 orang pekerja. Jadi 40 hari ya, janji selesainya itu dengan 20 orang pekerja. Kita tulis 40 hari, jadi ini adalah waktunya, ini adalah pekerjanya. 40 hari dengan 20 orang pekerja. Nah, ternyata pekerjaan itu terhenti selama 8 hari. Jadi dari awalnya 40 hari, terhenti 8 hari, maka waktunya itu tinggal 32 hari. Oke? Maka ini kita misalkan dengan X. Ya, paham ya teman-teman? Jadi karena waktunya terhenti 8 hari dan harus selesai tepat waktu, maka 40 hari itu, jadi sisa waktu yang akan digunakan adalah 32 hari. Oke, kita lihat. Jadi harinya ini berkurang, otomatis untuk bekerja selesai tepat waktu, pekerjaan selesai tepat waktu, pekerjaannya itu harus ditambah. Oke, jadi ini bentuk perbandingan berbalik nilai, maka kita kali lurus. Jadi 40 dikali 20, kemudian 30 dikali X. Jadi 32 dikali X sama dengan 40 dikali 20. Nah, ini berarti kita bisa sederhanakan, masing-masing kita bagi 4 ya. Ini tinggal 5, ini tinggal
8. 8 kali 4, 32. Nah, ini juga masih bisa. Masing-masing kita bagi 8, berarti ini 5. Berarti tinggal 5 dikali 5 adalah 25 pekerja. Oke, karena X merupakan tambahan pekerja, maka jadi karena awalnya ada 20 orang pekerja, sekarang tambahannya menjadi 25, maka 25 ini kita kurang dengan 20. Maka X sama dengan 5 pekerja. Sedangkan Y adalah 15 pekerja. Maka X itu kurang dari Y. Jawabannya ada di pilihan jawaban B. Oke ya teman-teman? Next, kita ke soal yang terakhir. Soal nomor 5, A dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 10 jam dan B dalam 5 jam. Nah, berarti A itu bisa menyelesaikan 10 jam, B itu 5 jam. Oke, X adalah pekerjaan yang selesai jika A dan B bekerja bersama-sama selama 4 jam. Nah, berarti kita akan buat 1/A ditambah 1/B itu sama dengan, jadi 1/A, A-nya kan 10, kemudian ditambah B-nya itu 5. Nah, berarti kita samakan penyebutnya, berarti kita bisa pakai 10 ya. 10 bagi 10, 1 kali 1, 1, ditambah 10 bagi 5, 2 kali 1, 2. Nah, 1 tambah 2, 3/10. Nah, karena ditanyakan adalah pekerjaan selesai jika bersama-sama mengerjakan selama 4 jam, maka ini kita kali dengan 4. 3 dikali 4 itu adalah 3 kali 4 adalah 12/10. Oke, 12/10 berarti 0,12 ya. Maaf, 1,2. Ini 1,2 bagian 12/10. Nah, sekarang Y-nya berarti ini X ya teman-teman. Y-nya itu adalah 1/5. 1/5 itu kan berarti 0,2 ya. Oke, 0,2 bagian. Nah, ini 1,2. 0,2 berarti X itu lebih besar daripada Y. Maka jawabannya ada di pilihan jawaban B. Oke, teman-teman. Video untuk hari ini cukup sampai di sini. Selamat belajar. Semoga teman-teman sekalian bisa lulus di tes CPNS di tahun 2023. Selamat belajar.